Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Iya, semuanya pada semangat, pada cantik-cantik, ganteng-ganteng, rapi-rapi, ya kan? Pakai seragam. Pasti pada nggak sabar ini. Kapan ini masuk, Pak? Gitu ya kan? Anak-anak sekolah udah masuk, Pak. Kami mau masuk, Pak. Sabar. Ya kan, belum ada peraturan dari pemerintah tentang perguruan tinggi. Karena di pikiran pemerintah itu mahasiswa itu udah dewasa, udah bisa belajar sendiri, ya kan? Kalau anak SMP, SD, kalau dia nggak belajar ya dia main-main kan, nggak bisa dia belajar sendiri. Main FF lah dia jadinya. Sabar ya kan? Suara saya terdengar jelas kan? Ya, Pak. Jelas, Pak. Oke. Nah, ini saya mau evaluasi terlebih dahulu untuk minggu kemarin. Gimana tugasnya, aman ya? Ada kendala? Aman ya? Semua sudah bisa mengerjakan dengan baik. Saya kira sudah ada sekitar 90% lah mengerjakan. Ada memang beberapa orang yang nggak mengerjakan, saya nggak tahu kenapa. Ya, ada empat orang yang nggak, tiga orang yang nggak mengerjakan, yaitu Adel. Siapa? Adel, Pak. Adel nggak ngerjakan? Enggak, Pak. Laptopnya padam. Tapi kok bisa sudah masuk ini? Oh, ini pertemuan 5 deh. Iya. Bagian kan udah ngerjain. Tapi sudah mau akhir padam. Nggak bisa hidup lagi, jadi servis. Adel ada 2 nih. Adelia Adelia Puspita. Iya. Oke, Adelia ditunggu, nggak apa-apa. Hari ini kalau bisa dikerjakan ya, supaya ada nilainya. Ya. Iya, Pak. Oke, yang lain terima kasih telah mengerjakan dengan baik. Sebenarnya itu hanya untuk hanya untuk kepastian aja bahwasanya kalian itu mengulang di rumah dan menerapkan apa yang telah kita pelajari gitu. Semoga yang itu nanti bermanfaat ketika kalian mengerjakan tugas ataupun di pekerjaan kalian nantinya. Oke, ini kita akan masuk ke pembahasan baru ya, yaitu tentang mail merge. Ada yang pernah dengar mail merge? Ada yang udah pernah mengerjakan ataupun udah pernah tahu Pak, dengar-dengar sedikit-sedikit Pak? Ada? Ya? Siapa tuh? Kelihatan nggak di kalian share screen saya? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum? Sekarang udah? Sudah, Pak. Pak. Ada yang udah tahu belum apa itu mail merge? Kira-kira belum kita masuk ke pembahasan. Belum ada yang belum pernah mengerjakan ya. Jadi mail merge itu bisa diartikan sebagai surat massal ya, karena memang fitur ini mendukung untuk pembuatan surat massal pada Microsoft Word. Secara umum pengertian dari mail merge adalah suatu metode untuk membuat tulisan yang banyak dalam format yang sama
secara lebih cepat dan praktis. Nah, surat massal ini seperti yang kita tahu kira-kira untuk apa aja kira-kira. Kita mengharuskan membuat surat massal, tetapi dengan penerima yang banyak, tapi isinya sama. Gitu. Itulah artinya kira-kira. Jadi kita tinggal hanya merubah penerimanya aja. Kira-kira apa contoh kasus yang sesuai dengan ini? Undangan. Undangan boleh. Undangan boleh. Ya kan, undangan itu ya undangan. Lalu ya bisa undangan pernikahan, ya kan? Bisa undangan untuk acara-acara kebaktian ataupun acara keagamaan gitu kan. Banyak. Atau bisa juga surat untuk surat lamaran kerja misalnya. Ya kan, kita akan melamar kerja dan kita akan print banyak perusahaan-perusahaan ya kan, misalnya ada berapa perusahaan di Tanjung Merawa sini gitu, kita masukin aja semua, misalnya buat 10 gitu, jadi buat 10 data perusahaan ya. Biasanya kan nanti kalau misalnya kita buat 10 itu kita akan ganti satu persatu, kita ganti satu persatu nama-nama perusahaannya. Nah ini enggak, kita akan simpan nama-nama penerima ataupun perusahaannya itu di dalam sebuah basis data, boleh itu Excel ataupun Word, bukan Word, Access ya. Jadi kita tinggal menggantinya melalui database tadi. Oke, mungkin supaya nggak bingung, kita langsung masuk ke materi aja, ke praktiknya aja ya. Kita buka dulu Word-nya. Yang join dari handphone, ada dengan laptopnya juga, silakan diikuti langkah-langkahnya. Jadi kalau misalnya ada tugas, sudah selesai. Tuh. Tinggal tambah-tambahin sedikit. Bentar ya, masih membuka. Oke, ini saya akan share screen Microsoft Word-nya. Mungkin sebagai contoh, satu contoh kita akan buat untuk surat lamaran pekerjaan ya. Jadi ini kita akan cari dulu formatnya di internet supaya kita nggak capek-capek ketik. Surat lamaran kerja. Yang muncul di kalian apa? Word-nya atau Word ya yang muncul di kalian ya? Word, Pak. Yang Word-nya. Ya, ini saya berarti nggak share yang untuk kesemuanya. Apa-apa sebentar ya, saya cari dulu di internet format surat lamaran kerja. Supaya nggak lama-lama kita ngetik. Oke, ini kita udah dapet formatnya. Jadi kita tinggal setting aja ya. Setting manual aja, jangan pakai style. Karena hanya satu lembar kan.
Kita buat 12. Ini spasinya terlalu banyak ini. Oke, ini warnanya belum hitam. Kita kasih warna hitam. Oke, nih. Ini berarti kita buat Medan. Medan 08 September 2021. Nah, kita akan PT ini akan kita buat dengan banyak penerima sekaligus jalannya ya kan. Ini nanti kita buat sekitar 10 atau 20 data melalui database. Jadi nanti kita tinggal ganti-ganti aja. Nggak perlu kita buat ulang-ulang banyak-banyak. Nah, ini bisa kita anggap aja kita pakai data dummy. Namanya Angelina, tempat tanggal lahir 10 April 2000. Tahun berapa kalian? 2003 atau 2002 gitu ya? 2001, Pak. 2001. Oke, 2001. Wah, berarti kalian anak zaman now ya kan? Nah, milenium. Kalau saya masih terhitung anak 90-an. Nah, kalian yang lahir di tahun 2000 ke atas itu anak milenium. Atau bahasa gaulnya kids zaman now. Ya kan? Enggak. Kalau saya kids zaman old. Perempuan. Pendidikan terakhir. SMA sederajat. Misal aja nih, alamat Lubuk Pakam. Nomor telepon 08 sekian. Oke, ini nggak penting sebenarnya. Yang apa itu yang di atas ya kan? Angelina. Nah, ini kita yang akan pelajari adalah ini. Ini kita akan kosongkan PT-nya, lalu jalannya. Nah, bagaimana caranya Pak mengisi dua ini dengan mail merge atau dengan surat massal? Kita ke mailing, start mail merge, ya. Kita ketik di sini yang step by step merge wizard. Oke, ya, ini bisa kalian lihat di sebelah sini, ya, letter, email, message, envelopment, labels, directory. Ini kita beranggapan kita akan memprint ya, bukan mengirim email, kita print. Jadi bentuknya itu letters. Lalu kita klik step selanjutnya next starting document. Nah, ini kan baru lagi nih, ada lagi muncul pemberitahuan select starting document ya. Ada use the current document, lalu start from a template, lalu start from existing document. Nah, kita kan masih baru nih, kita belum punya dokumennya. Kita akan buat use the current document kayak yang paling atas lagi. Lalu kita klik next. Nah, setelah ini kan ada muncul pemberitahuan lagi, select receipt katanya. Ada 3 pilihan, use an existing list. Ini kalau kita udah punya data. Lalu select from outlook, kontak. Nah, ini dari import ya, kontak. Kita akan pilih type new list di sini. Type new list karena kita akan membuat data baru, list baru ya.
setelah kita klik yang radio button yang ketiga ini, kita klik di sini create. Create. Nah, di sini ada banyak ya. Ada title, first name, last name, company name, address line. Nah, kita seperti yang kita tentukan tadi, kita hanya butuh nama PT dan alamatnya gitu. Jadi kita nggak butuh field sebanyak ini, nggak butuh kolom sebanyak ini. Kalau gitu kita hapus satu persatu dan kita rename nantinya ya. Kita customize column. Nah, di sini kita email address-nya ini kita delete ya. Kita sisakan 2 aja. Nah, nanti kalau untuk studi kasus boleh kalian sesuaikan dengan studi kasusnya mau berapa data yang akan kita isi. Ini untuk contoh supaya gampang kita buat 2 aja. Delete. City-nya juga delete. Ini delete juga. Delete. 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 Nah, sisa 2 title dan first name. Nah, ini kita rename. Kita rename title itu menjadi nama perusahaan. Nama underscore perusahaan. Oke. First name ini kita rename juga menjadi alamat. Lalu kita klik OK. Lalu OK kan. Nah, di sini kita isi nama perusahaannya apa. Kita buat PT Asia Raya Foundry misalnya. Nah, alamatnya Jalan Blume, Tanjung Morawa. Lalu new entry kita buat misalnya PT Sagami. Kimstar Tanjung Morawa. Lalu PT Indomarko Kimstar Tanjung Morawa juga. Nah, ini anggaplah benar ya alamatnya ya. Saya ngasal ini. Lalu ini Sagami. Lalu apa lagi PT? Kita buat 10 PT dulu. Siantar tok, Pak. Oh, PT Siantar Top Tanjung Merawa. rasanya pasti top. Tanjung Merawa. Lalu PT Indofood ya kan? PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir, Pak. Hah? Apa, Dik? PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir, Pak. PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir. Diki Jalur Nugraha Eka Kurir. Jalur Nugraha Antar Eka Kurir. Antar Kurir. Eka Kurir, Pak. Eka Kurir. Eta Kurir. Saya kira Antar Kurir. Pabrik apa ini, Dik? Kau udah punya PT kau? PT kamu ini? Punya bapakmu? Ya, Dik? Halo? Iya, Pak. Di mana nih alamatnya? Di belakang, Pak. Kok di belakang? PT ini alamatnya di belakang. Oh, ini tempatnya. Amplas. Medan Amplas. Ini harus detail sama dengan jalan ini gitu. Dan ini Medan Amplas saja udah. Wais Tanjung Merawa. Asia Sakti Waifood, Pak. Hah? ASW Asia Sakti Waifood. PT ASU. ASW.
Bahaya kau PT ASU. ASW, Weh. ASW. Gimana ini? Medan Amplas, Pak. Dan amplas juga. Dan bisa juga di kampus kita kan? Bisa, Pak. Sistemik Pelita Nusantara. Mana tahu kalian mau jadi CS. Atau jadi laboran. Atau jadi admin harus S1. Apa ya yang SMA ya? Yalah, laboran ataupun perpus juga S1. Asisten lab lah, asisten lab. Itu untuk jurusan TKJ biasanya. Jalan Iskandar Muda. Nah, inilah dulu ya, capek kali, banyak kali udah ini aja. Anggaplah ini banyak. Ya. Lalu kita klik OK di sini. Nah, kita udah punya nih. Udah punya. Ini filenya itu tadi berbentuk Microsoft Access ya. Jadi nanti mungkin sempat nggak kita baca Microsoft Access. Ya, dia Microsoft Office Access ya. Ekstensinya itu kita pakai yang address list atau MDB. Kita buat namanya perusahaan. Nah, nanti kalau kalian mau diubah tinggal ditelusuri aja ya. Ini ada kita bisa perhatikan apanya. Tempat penyimpanannya itu ada di dokumen, lalu my data source. Ya, ini saya udah ada nih sertifikat kemarin untuk buat sertifikat penghargaan ataupun sertifikat telah mengikuti event. Nah, ini kita buat namanya perusahaan aja, lalu kita save. Ya, ini semua di checklist, lalu klik OK. Nah, setelah itu kita kan sudah punya kan. Kita udah punya nih, jangan tab new list lagi di step 3. Kita udah punya berarti pasti ya di atas use in existing list. Nah, di sini kita next lagi. Lalu kita buat more item. Di sini ya udah ada nih nama perusahaan dan alamat. Sebelum itu kita harus pastikan kursor kita dulu. Kalau untuk perusahaan kan di sini kan. Nah, di sini yang ketip-ketip ini namanya kursor. Ya, pastikan di sini lalu kita ketik more items, nama perusahaan, lalu kita insert. Lalu close. Nah, setelah itu jalan tadi kan alamat. Ya, berarti jangan ada jalannya lagi. OD gitu ya, di titik. Lalu kita buat lagi more items, alamatnya. Lalu kita insert. Lalu close. Setelah itu sudah selesai ya, nama perusahaan ini dan alamat, lalu kita next. Next, preview your letter. Udah muncul nah di sini apa ya? Nama perusahaannya. Ini kita bisa di sini kan ada nih riset 1. Tadi kan yang pertama PT Asyara Foundry kan. Kalau kita geser ke sini ke kanan ini, kita klik lagi. Nah, berganti dia menjadi PT Sagami, ya kan? Lalu ketiga itu ada PT Indomarko. Yang keempat ada PT Siantar Top. Lalu yang kelima ada Indofood. Keenam ada si PT-nya Sidiki yang alamatnya di belakang tadi. Ya, dan seterusnya. Selanjutnya kita komplitkan merge kita. Next complete. Ketika kita anggap semua datanya itu udah benar semua. Kita klik step 5-nya next. Nah, ini ada dua pilihan ya. Yang pertama itu print. Jadi kalau nanti kalian print, ini nanti terprint ada sebanyak data 10 berapa tadi? Ada 7 data di kita buat tadi kan. Nah, nanti akan terprint 7 data tersebut dengan urutan seperti yang ada pada database tadi. Yang pertama terprint berarti tadi PT Asia Foundry, lalu seterusnya. Itu kalau kita klik print. Kalau kita klik edit individual, nah nanti akan jadi 10 file yang berbeda. Ya, 10 file yang berbeda. Nah, misalnya nih kita buat all
all berarti semua yang ada di database tadi akan dibuatkan file seperti ini. Satu, misalnya nih, kalau kita mau buat misalnya sertifikatnya, tapi sertifikatnya itu kita mau buat yang digital gitu kan. Nanti kita hanya kirim soft copy-nya. Nah, ini bisa kita klik edit individual tadi. Lalu kita klik all, maka semuanya akan menjadi tadi ada 7 penerima, berarti ada 7 file Microsoft Word seperti ini gitu dia. Atau kita current record ya, yang tampil di sini aja, yaitu PT Diki Jalur Nugraha, berarti nanti yang tersave adalah hanya PT Diki aja. Atau from ini bisa nggak semua. Misalnya tadi ada 7 kan, kita mau 5 aja. Dari 1 sampai 5 misalnya gitu. Ini kita coba aja yang all ya. Kita klik OK. Nah, dia jadi 10 file seperti ini dia ke bawah. Gitu. Nah, ini nanti tinggal dipisahkan atau di print atau sebagainya lah, tergantung kebutuhan kita. Gitu. Oke, itu untuk mail merge ya, sederhana. Sebenarnya banyak lagi sih penggunaannya mail merge ini. Ya, tadi kita klikkan dari start mail. Ya. Yang lebih bagus lagi tuh, yang lebih bermanfaat itu sebenarnya di label ini. Jadi kita kan sering misalnya kakak kalian nikah nanti ataupun kalian nikah nanti gitu kan. Kan dia ada menggunakan undangan itu kan sebesar label kecil aja gitu kan. Nah, itu bisa sebenarnya dibuatkan berdasarkan kita buat tadi itu. Jadi nanti dia terprintnya itu berdasarkan label. Dia nggak, kalau ini kan berdasarkan halaman ini datanya. Kalau ini berdasarkan label, misalnya labelnya sebesar ini, ya, sebesar ini. Misalnya kita atur dulu labelnya itu besarnya seberapa. Kita buat pakai save aja deh. Nah, yang ini misalnya segini kita buat. Harus diukur dulu nih lebar undangannya itu berapa. Nah, ini nanti bisa kita buat nama dan alamatnya sama seperti tadi. Gitu. Nanti di print lah. Setelah itu ditempelkan di undangannya. Nah, itu kalau untuk label. Jadi nggak susah-susah kalian ganti satu persatu. Cuman ini nggak sempat waktunya, saya rasa hanya 7 menit lagi. Kalau nanti bisa kalian cari tahu sendiri deh. Ya. Oke, itu aja sih untuk mail merge. Ada yang ingin disampaikan kira-kira? Atau ada yang bingung? Ini masih ada lagi yang bergabung. Masih ada yang baru bergabung. Gimana? Kira-kira aman? Aman. Kalau aman berarti tugas lagi nih. Kalau agak-agak bertanya, oh berarti kan dijelaskan lagi biar paham. Gitu. Kurang paham, Pak. Di mananya kurang paham, Pina? Yang letak itunya tadi, Pak. Kurang paham. Letak apa? Apa tadi itu ya, Pak, namanya? Pokoknya dia yang pas mau nuliskan apanya itu tadi kan banyak yang harus itu dulu kan, kayak di setting gitu kan. Itu yang masih kurang paham. Oke, kita coba lagi. Nah, ini ya. Nah, ini kan kita bisa balik lagi stepnya ke belakang. Dari step 1 deh. Kan letter, ya kan? Lalu next. Lalu ini juga yang next juga ini use current document. Artinya kita gunakan dokumen yang ada pada saat ini. Lalu next. Nah, ini use an existing list, ya kan? Use an existing list itu artinya kita udah buat. Tadi kan pertama kita belum buat, makanya kita harus type new list dulu. Kita create. Gitu, kita create tadilah. Kita klik. Ada tadi berapa field yang muncul, kita hapus, kita sesuaikan menjadi kebutuhan kita. Nah, setelah selesai dia kan balik lagi kemari.
Nah, ini kita udah buat use and existing list, ya kan? Lalu kita ketik next lagi. Nah, di sini kita buat more item tadi. Nah, ini kan nama perusahaan kan? Tadi saya bilang harus letakkan pada kursor yang benar-benar tepat. Misalnya di sini, ini nama perusahaan, kita buat lagi lah di sampingnya. Nama perusahaan ini yang ketip-ketip ini, tampak kan? Nah, pastikan di sini kita buat more item, nama perusahaannya buat lagi di sini. Nah, kita close. Lalu kita buat lagi di alamatnya di bawahnya. Kita more item lagi, kita klik alamat. Nah, kalau seperti ini jadinya ada dua nanti, nama PT-nya ada dua, nama alamatnya juga ada dua bersebelahan. Kalau nggak percaya kita lihat, nah PT Diki Jalur lagi dia, gitu ya. Paham kan? Simpelnya ini. Oke? Tapi kalau nggak ada tugas nggak berhasil kuliahnya, cuman seperti nonton YouTube aja kalian, harus ada lah tugasnya. Ya kan? Pak, nanti video ini kirim di GC ya Pak, biar dipelajari. Ya, nanti saya kirim seperti minggu kemarin. Ya. Doa aja kuota saya masih banyak. Karena ini filenya bergiga-giga nih yang saya download. Yang mau saya upload. Makanya kalian apa juga lah, di like juga lah YouTube saya. Di like, di subscribe. Apa namanya Pak, biar kami like, subscribe and share. Loh, yang kalian tonton itu siapa kalau bukan YouTube saya? Gimana nih kalian? Kami tonton, Pak. Nah, tonton, di subscribe juga ya. Tapi nggak bisa banyak dia karena setiap Zoom kan saya upload satu video ya, yang nontonnya cuman kalian yang mau ngerjain tugas, ya kan? Nanti untuk anak sore saya upload lagi, untuk yang anak sore, bukan yang ini lagi saya upload. Marahlah mereka, Pak nggak ada lah muka aku Pak, kalau anak pagi aja yang diupload katanya. Marah mereka. Udahlah, saya buat lagi 2. Gitu. Oke, nanti suratnya, nanti tugasnya buat seperti tadi, tapi nanti saya kirimlah di GC apa yang mau kalian kerjakan tadi, tapi intinya nggak jauh-jauh dari yang tadi. Ya. Kapan dikumpul, Pak? Dikumpulnya biasa 1 minggu, ya. 1 minggu berarti nggak sampai dengan 1 minggu. Saya harus periksa dulu kan. Berarti paling lama tenggatnya itu di tanggal 9, ya kan, hari Rabu. Berarti tenggatnya itu hari Senin. Hari Senin jam 12 malam. Jadi hari Selasa paginya saya periksa. Jadi kalau kalian mau bertanya silahkan di japri saya. Kalau misalnya saya ada waktu, saya akan balas. Tapi harus yang bermanfaat, ya. Jangan karena kemarin itu ada yang bertanya save as dari supaya file 2007 itu bisa dibuka di 2010. Nah, itu ini kan itu saya bilang save-nya itu 97 2003. Nah, ternyata di 2010 sekarang atau di 2016 sekarang banyak fitur yang nggak support ketika di convert ke sana gitu kan. Berarti kurang relevan lagi caranya. Nah, artinya itu apa? Ya kita sebisa mungkin kita harus upgrade lah Microsoft kita ataupun Office kita gitu. Supaya bisa menunjang produktivitas kita semua. Ya. Karena ini udah 1 menit lagi, mungkin sampai di sini perjumpaan kita pada Jumat hari ini. Tetap sehat, tetap semangat. Saya Eri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. See you, bye-bye. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. See you. Jangan lupa presensi di GC ya. Ya, Oke, Pak. Oke, Pak. Yuk. Pak.